Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang berbahagia ini saya akan mengajak kita dengan satu tema baru, yaitu membangun daya ungkit sang penghafal Al-Quran. Banyak di antara kita yang ingin menghafal Al-Quran, tapi daya ungkitnya tidak kita miliki. Banyak di antara kita yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi dalam perjalanannya dia jatuh dan tidak ingin lagi menghafal. Banyak di antara kita yang kemudian ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, tetapi ketika dia tidak fokus, maka hancurlah semua keinginan dia ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Pagi ini saya akan memberikan motivasi kepada kita bagaimana caranya agar kita selalu bisa memiliki daya ungkit yang kuat sehingga tujuan kita menghafal ayat-ayat Subhanahu wa taala itu dapat terjadi secepat mungkin, bahkan bukan hanya itu, tapi hafalannya menjadi lancar, bahkan kita mengerti apa yang kita hafalkan. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kita memulai dari satu hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini sebuah hadis yang sangat terkenal. Sudah familiar bagi semua orang. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, berarti kita ingin menjadi orang yang lebih spesial dibandingkan jadi orang yang hanya bisa membaca Al-Quran. Itu bedanya. Makanya dia ada perlakuan khusus kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Salah satunya keutamaan penghafal Al-Quran nanti di akhirat adalah dia lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat daripada selainnya. Jadi kalau kita menjadi imam, maka yang lebih diutamakan adalah mereka yang telah menghafal Al-Quran. Ada keutamaannya. Yang kedua adalah dia lebih diutamakan untuk ditempatkan pada arah kiblat di dalam kubur jika kondisi mengharuskannya dikubur dengan orang lain. Di penghafal Al-Quran ini ada spesialnya. Kalau dia meninggal, maka dia lebih diutamakan karena dia seorang penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, daya ungkit untuk mendapatkan tempat spesial bagi para penghafal Al-Quran itu harus kita miliki. Yang ketiga, dia lebih diutamakan untuk mengemban jabatan dalam kepemimpinan. Kalau para penghafal Al-Quran menjadi pemimpin, itu beda, maaf, dengan pemimpin yang belum menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di dalam hadis riwayat Muslim 817, dia lebih diutamakan untuk mengemban jabatan dan kepemimpinan. Hari ini banyak penghafal Al-Quran yang hanya untuk dirinya. Tapi kita harus bisa merombak cara berpikir kita. Ketika kita menghafal Al-Quran, maka hafalan kita juga bermanfaat bagi orang lain, bahkan bisa menjadi perubahan di dalam kehidupan. Itu baru namanya penghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat, dia akan bersama para malaikat Safaratul Kiram. Hadis dari Al-Bukhari 4653 dan hadis Muslim 798. Jadi dia bersama para malaikat. Malaikat selalu bersama orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tinggi sekali posisinya. Kemudian keutamaan lainnya adalah dia akan memakai mahkota dan pakaian kemuliaan. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Dia akan memakai mahkota dan pakaian kemuliaan. Ada perbedaan yang didapatkan oleh mereka penghafal Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua orang tuanya akan memakai dua pakaian lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Al-Hakim 756. Dan yang selanjutnya adalah kedudukan orang-orang yang menghafal Al-Quran di surga sesuai dengan ayat terakhir yang ia hafalkan. Apabila dia menghafalnya 30 juz, maka surga itu dia akan menempatkan surga terbaik karena hafalannya.
Maka oleh karena itu, begitu tingginya keutamaan orang-orang menghafal Quran. Kedudukan orang-orang yang hafal Al-Quran di surga sesuai dengan ayat terakhir yang dia hafal, itu kita bisa lihat pada hadis At-Tirmizi, Abu Daud, dan Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi mengatakan hasan, nomor hadis 2329. Jadi banyak sekali kelebihannya. Maka oleh karena itu, para santri, para ibu, para bapak, para anak, dan semua kita, apa daya ungkit yang harus kita lakukan agar kita menjadi seorang penghafal Al-Quran? Daya ungkit itu adalah kekuatan yang dibangun oleh dalam diri kita yang membuat kita tidak bosan dengan apa yang sedang kita lakukan. Yang pertama adalah hendaknya kita selalu melakukan tilawah setiap hari. Belajar tilawah. Belajar baca Al-Quran. Baca saja. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 1 lembar. Karena 1 juz itu adalah 10 lembar. Bagaimana kita bisa membiasakan ini? Supaya kita bisa membiasakan ini, maka kita membuat sebuah perencanaan bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk bisa melakukan tilawah dan tidak melakukan hal yang lain. Saya sarankan kita menggunakan mushaf, bukan menggunakan mushaf yang ada di handphone. Karena beda rasanya. Ibarat kita makan bakso. Bakso itu akan enak kalau ada sausnya, ada sambalnya, ada apa lagi ya, cukanya dan kecapnya. Sama, baca Al-Quran itu kalau pakai mushaf itu rasanya beda. Coba saja lakukan. Jadi bagi kita yang bercita-cita ingin menjadi menghafal Al-Quran, maka daya ungkit untuk menghafal Al-Quran itu sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah membuat perencanaan waktu, tidak usah lama, 10 menit saja. Waktu itu memang spesial untuk kita lakukan tilawatil Quran. Kita lihat, selama 10 menit itu, apa yang kita dapatkan? Kalau kita baru bisa baca terbata-bata, biasanya bacaannya itu 10 menit itu bisa didapatkan sekitar 5-6 ayat. Tapi bagi kita yang udah agak lancar bisa 1 halaman 10 menit. Bagi kita yang lebih lancar lagi bisa 1 halaman itu hanya waktunya 5 menit. Nah, itu perlu proses. Nah, langkah yang kedua agar kita bisa tilawah dengan baik adalah memperbanyak kebiasaan meluangkan waktu sebagaimana yang disampaikan tadi. 10 menit tapi waktu itu dibiasakan. Ambillah waktu-waktu yang paling menyenangkan. Bisa jadi Anda mengambil waktu pada saat Anda lagi perpindahan antara waktu dari kerja jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 1. Di situ kan kita istirahat. Kalau bahasa sederhananya isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, gunakanlah waktu 10 menit itu untuk latihan saja, sederhana saja, yaitu tilawatil Quran. Baca saja Al-Quran itu. Yang ketiga, jika Anda bosan, kadang-kala setan juga datang membosankan kita, maka saya kasih solusinya adalah Anda cari ayat-ayat yang menyenangkan bagi Anda. Apabila Anda menyenangi surat Al-Muluk, maka Al-Muluklah menjadi tilawah Anda. Apabila Anda menyenangi surat Al-Waqiah, maka Al-Waqiahlah menjadi tilawah Anda. Sehingga kebiasaan itu akan terbaca oleh otak kita sebagai bahagian daripada karakter kita, yaitu ingin menjadi seorang pembaca Al-Quran atau reciter Al-Quran. Jika Anda senang dengan surah Ar-Rahman, maka Ar-Rahmanlah menjadi kesukaan Anda. Baca saja. Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau sudah hafal agak lebih cepat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Suka surah Al-Baqarah, maka Al-Baqarah menjadi kesukaan yang diulang-ulang. Baca saja terlebih dahulu. Karena dengan kita membaca berulang-ulang, maka pada saat itu dengan sendirinya memori otak kita akan merekam dan Anda bisa hafal. Contoh sederhana, siapa di antara kita yang hafal surat Yasin? Pasti semuanya hafal, insya Allah. Yasin, semua bisa. Nun, gampang kan? Toha, gampang. Kaf, ha, ya, ain, sad, gampang. Tetapi kenapa kita sulit? Ingat, Al-Quran mengatakan, walaqad yassarnal Quran. Sungguh Quran itu mudah. Kenapa kita sulit? Karena kita tidak punya waktu khusus untuk memberikan hak diri kita untuk berinteraksi dengan kalamullah. Itulah daya ungkit yang hari ini harus dibangun, yaitu memberikan waktu-waktu khusus kita dalam tilawatil Quran kita.
membaca Al-Quran. Jadi caranya sudah jelas, sisihkan waktu Anda 10 menit saja, dan Anda suka dengan waktu itu, lalu cari waktu yang tepat, dan lalu cari surat yang tepat pula, yang Anda suka. Mulailah dari situ. Nanti lama-lama dia akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter kita. Kalau nggak baca Quran itu nggak enak, nggak lezat. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Biasanya kayak begitu. Hendaknya setiap kita membiasakan yang namanya tilawatil Quran. Yang kedua adalah, apabila kita sudah sering tilawatil Quran, ya tilawah Quran, maka yang kedua adalah hendaknya kita membiasakan yang namanya ziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah adalah hafalan baru dari setiap usaha kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita sudah bisa surat Al-Ikhlas, maka kita ingin menuju surat Al-Qari'ah, maka surat Al-Qari'ah itu dikatakan ziyadah. Ziyadah itu adalah menambah hafalan baru. Nah, menambah hafalan baru pun itu ada caranya. Karena banyak orang bosan. Nah, saya ingin menyampaikan teknik bagaimana caranya kita bisa menambah hafalan baru. Yang pertama adalah baca setiap ayat itu dengan santai dan rileks sebanyak, tidak usah banyak dulu. Sebanyak tapi tidak usah banyak. Maksudnya adalah 10 kali saja, tapi dengan santai dan rileks. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ulang sebanyak 10 kali dengan santai dan rileks saja. Karena otak kita kalau terpaksa dia sulit untuk merekamnya, maka limbik sistem kita yang ada di belakang tubuh kita, ini belakang, di batang leher kita, dia akan bisa merekam, ya, menaikkan informasi-informasi dari pergerakan mulut kita apabila dalam keadaan fun, menyenangkan. Maka bacalah dengan tenang. Makanya ayatnya itu, Ya ayyuhal muzzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, biar nikmat, biar terasa nikmat dari Al-Quran itu. Itu adalah daya ungkit. Yang kedua adalah hendaknya kita bisa selalu melakukan yang namanya ziyadah. Nah, tadi pola-pola ziyadah. Bacalah yang pertama, ayat-ayat Al-Quran itu 10 kali diulang dalam keadaan santai. Saya ulangi lagi. Contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ulang lagi 10 kali. Nanti Anda akan merasakan ketika Anda ulang, nanti di kepala kita akan muncul rekaman baru. Salah satunya Anda begitu Anda tutup ayat ini, Anda tutup Al-Qur'annya, maka Anda dapat kira-kira sekitar 2 atau 3 kata baru. Kata tadi terekam. Contoh, Innal ladzina kafaru sawa'un. Dapat lagi. Ulang lagi, dapat lagi. Karena itu adalah proses otak kita. Maka oleh karena itu dalam melakukan ziyadah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah harus ada warming up. Menghafal Al-Quran itu harus ada warming up. Salah satu warming up itu adalah membaca saja dengan santai dan rileks. Baca saja, baca saja. Makanya dalam menghafal Al-Quran itu tidak boleh buru-buru. Karena kalau buru-buru tidak ketemu dia. Dia harus santai dan tidak boleh ditarget-target. Jadi menjadi seorang penghafal Al-Quran itu sampai kematian kita. Makanya saya sependapat dengan beberapa teman-teman yang menghafal Al-Quran bahwa pemungkinan itu sampai mati. Jadi kalau ada promosi ini hafal Quran nanti Anda mungkin. Menurut saya mungkin itu sampai mati. Karena Al-Quran itu apabila tidak diulang, kata Nabi bagaikan unta yang diikat di tiang, ya, yang dilepaskan tali, begitu cepat hilang. Coba aja Anda nggak ulang-ulang ayat Anda akan lupa dalam secepat itu. Apalagi kita berbuat maksiat. Karena kenapa? Karena ini kalamullah. Jadi mungkin itu, bacaan yang lancar itu akan terjadi apabila kita menjadikan kebiasaan kita dalam menghafal Al-Quran. Maka tadi yang pertama ziyadah adalah mengulang-ulang bacaan sebanyak 10 kali. Itu akan menemukan 2 atau 3 kata. Sampai 3 kata. Mengulang-ulang
20 kali itu akan menemukan kata yang lebih panjang. Mengulang-ulang 50 kali itu akan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Mengulang-ulang sebanyak 100 kali Anda akan menemukan ayat itu mungkin. Kalau juga belum Anda bisa mungkinkan dia, lancarkan bacaannya, maka Anda bisa melakukan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan kinestetik, gerak dengan menulis. Lalu Anda ambil ayat ini, lalu Anda samarkan, lalu Anda tulis ulang. Ketika Anda tulis ulang, maka biasanya kecepatan daripada menulis ulang adalah mengalahkan 10 kali Anda mengulang hafalan. Itu ziyadah. Dan itu harus punya waktu juga. Tidak usah banyak. Cari aja waktunya 10 menit. One day, one ayat. Setelah kita melakukan tilawah, setelah kita melakukan ziyadah, maka yang ketiga tahapan selanjutnya adalah maintenance ayat. Pemeliharaan ayat dengan cara yang dinamakan murajaah. Murajaah setiap hari. Murajaah adalah mengulang-ulang hafalan lama sehingga hafalan itu tetap selalu ingat di dalam pikiran kita. Maka oleh karena itu penghafal Al-Quran harus ada jadwal khusus untuk mengulang-ulang hafalannya. Bisa diulang-ulang dalam sholatnya sehingga dia selalu teringat. Itulah kira-kira cara kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Selalu tilawah, selalu ziyadah, selalu murajaah. Tilawah, ziyadah, murajaah. TZM. Tilawah, ziyadah, murajaah. Tilawah dibaca, ziyadah hafalan baru, lalu murajaah mengulang-ulang hafalan. Itu rumus sederhananya. Lalu bagaimana caranya agar daya ungkit kita bertambah? Maka carilah guru ngaji atau guru penghafal Al-Quran yang bacanya lebih fasih dari Anda, lalu Anda belajar sama mereka. Maka metode dalam menghafal Al-Quran itu yang terbaik adalah namanya talaki. Karena talaki adalah cara yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengajarkan Rasulullah dengan Iqra, ya Muhammad, Iqra. Iqra ditalaki oleh Jibril alaihissalam. Maka oleh karena itu, agar bacaan kita semakin bagus dan semakin lancar, carilah guru-guru yang hafal Al-Qurannya lebih bagus, fasahanya lebih bagus, tahsinnya lebih bagus, ya hafalannya lebih bagus, lalu Anda belajarlah pada mereka dengan cara menyetorkan hafalan dan minta untuk dibetulkan hafalannya. Sehingga hafalan kita menuju keaslian daripada ucapan-ucapan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu adanya sanad. Sanad itu adalah salah satu cara menjaga keaslian daripada hafalan atau bunyi daripada bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah oleh karena itu, kenapa tilawah ziyadah dan murajaah menjadi daya ungkit? Karena itulah cara yang dilakukan oleh banyak orang untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena keutamaannya cukup banyak sekali. Mari mulai saat ini perbanyak tilawah, perbanyak ziyadah, perbanyak murajaah. Dengan cara cari waktu yang menyenangkan. Dengan cara hafalah dengan santai dan rileks saja. Dengan cara mengulang-ulangnya, menulis-menulis, ditulis ulang. Dan yang ketiga adalah dengan cara selalu mencari guru atau membaca buku motivasi-motivasi Al-Quran atau dengarkan video ini untuk menambah semangat Anda. Karena orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, dia diberikan spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menjaga kalamullah. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu dari saya sendiri sebagai hamba yang dhaif. Semoga kita bisa bertemu kembali pada serial motivasi Quran lanjutan, yang mana kita akan membahas semua tema-tema motivasi yang membuat kita selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.